Sampai kapan kita harus menghindari santan? Jadi ada beberapa orang yang nanya, dia tuh pengen bikin kolak tapi harus pakai santan. Nah, jadi santan ini dikenal memiliki lemak yang tinggi ya, karena santan dari ada minyaknya gitu loh. Nah, tapi ada beberapa juga penelitian yang menyebutkan bahwa santan ini tidak ada masalah dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sedikit sesuai dengan pengetahuan aku ya. Tapi kalau kalian misalnya mau konsultasi lebih lanjut ke dokter ya, karena aku bukan dokter. Oke, sebelum lanjut aku boleh dong minta like, subscribe channel ini dan juga share. Jangan lupa juga komen ya. Follow Instagram aku juga di nuadarhum_waod. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang sudah nge-DM aku, yang WhatsApp ataupun yang komentar di kolom komentar video, mohon maaf ya, aku itu belum sempat balas karena lagi banyak kegiatan ya, karena menghadapi 17 Agustus. Padat banget kegiatan di rumah, di kantor, dan juga di sekolahan anak aku. Jadi mohon maaf, aku belum sempat balas WA ataupun DM IG kalian. Buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, atau dispepsia organik atau fungsional, tetap semangat ya. Camkan di pikiran kalian kalau asam lambung itu nggak bahaya, asam lambung itu pasti sembuh. Aku sembuh, kalian juga pasti sembuh ya. Aku bisa, kalian bisa. Tetap semangat ya. Terapkan pola hidup sehat intinya ya. Terapkan 3P, konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Positive thinking ya, terus ikhtiar. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan kalian ya. Ini terkait makanan yang bersantan. Nah, jadi banyak yang nanya, Bun, sampai kapan sih kita menghindari santan ya? Ada beberapa orang yang suka banget sama santan, subscriber aku yang masih berjuang saat ini melawan asam lambung atau GERD. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa santan ini sebenarnya tidak bahaya untuk penderita asam lambung ataupun GERD, tetapi tergantung cara mengolahnya. Tapi jujur pada saat itu aku pemulihan, aku tuh nggak berani sama sekali menyentuh yang namanya santan. Jadi aku takut. Karena apa ya? Karena santan ini dikenal dengan memiliki lemak. Tapi setelah diteliti ternyata santan ini jauh lebih rendah lemaknya dibandingkan dengan susu sapi. Makanya boleh-boleh aja kalau misalnya kalian pengen konsumsi santan, tapi tergantung cara pengolahannya. Santan ini aman dikonsumsi kalau misalnya itu langsung diminum. Jadi tidak harus misalnya direbus, ataupun dimasak, ataupun digoreng, itu bisa aman ya. Jadi lemaknya itu tidak tinggi, karena kalau misalnya santan yang sudah direbus ya, yang sudah dimasak lama, itu nanti lemaknya akan meningkat di atas 200%. Sedangkan kalau misalnya santan yang digoreng itu nanti akan meningkat ya, jadi 100% lebih ya untuk lemaknya. Makanya kalau santan ini biasanya itu bagi penderita GERD boleh langsung dikonsumsi, diminum seperti susu, itu nggak ada masalah. Tapi aku sih nggak berani ya, ini saran dari beberapa teman aku dan juga yang sudah sembuh dari GERD. Karena biasanya aku suka banget bikin milkshake pakai santan, itu nggak ada masalah, yang penting jangan dimasak. Cuman aku sendiri belum nyoba ya, tapi ini pengalaman dari beberapa orang. Aku tuh memang suka banget santan, tapi setelah terkena GERD, asam lambung ataupun anxiety, aku tuh jadi takut ya, jadi menghindari santan. Sampai dengan saat ini aku takut. Tapi kalau misalnya nih ada kue-kue yang terbuat dari santan, kayak kue lapis kan menggunakan santan, aku makan nggak ada masalah sih, nggak ada sensasi, alhamdulillah sampai dengan saat ini. Jadi saran aku kalau misalnya kalian doyan banget santan ya, aku pengen kolak nih tapi pakai santan. Santan ini kalau misalnya udah dikukus ataupun udah dimasak, itu nanti akan meningkat lemaknya ya, lebih itu nanti akan merangsang asam lambung kita naik. Jadi disarankan langsung dikonsumsi aja, nggak usah dimasak. Kalau bisa dibikinin es krim atau milkshake, atau misalnya kalian lagi makan apa nih, tambahin santan. Nah, saran aku nih, kalau kalian pengen banget santan, bikin kolak ya, kolak atau misalnya bubur kacang hijau, nggak usah dimasukin santannya. Jadi nanti pada saat udah matang, udah di piring, baru ditambahin santan. Seperti itu. Tapi itu namanya bukan santan rebus ya, santan yang baru diperas.
itu lebih aman dibandingkan santan yang sudah direbus ataupun yang sudah digoreng ataupun yang sudah dimasak. Itu nanti kalau misalnya santan yang udah direbus ataupun digoreng itu akan lebih meningkat lemaknya. Jadi itu yang merangsang asam lambung kita naik ke dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Nah, kemarin juga banyak yang nanya sampai kapan sih kita menghindari pantangannya. Aku itu sampai saat ini ya masih ada beberapa pantangan yang aku hindari ya, terutama cabai. Emang sih aku itu dari kecil nggak suka yang namanya pedes-pedesan. Tapi kalau misalnya kayak terong balado, aku tuh makan. Itu kan nggak pedes ya, tapi semenjak aku GERD, aku asam lambung, aku tuh nggak berani lagi sentuh namanya terong balado. Kemudian tempe-tempe yang dipedesin, aku tuh nggak dulu deh, nggak mau. Karena aku masih trauma banget. Ada yang sering nge-DM aku di Instagram, sampai kapan kira-kira mau menghindari pantangannya? Ya aku sih masih nyaman dengan makanan-makanan aku saat ini. Karena daripada kambuh, mendingan aku menghindari ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu sih yang selalu aku terapkan. Sama halnya dengan kalian, kalau misalnya pengen banget santan, ya bolehlah dikreasikan tanpa harus dimasak atau tanpa harus direbus, agar tidak memicu naiknya asam lambung. Seperti itu. Kalau kalian pengen nyobain pantangan-pantangan yang lainnya seperti ketan, seperti pedas, ataupun yang krim, keju kan juga bisa merangsang naiknya asam lambung. Boleh dicoba kalau misalnya udah nggak ada sensasi. Tapi kalau misalnya masih ada sensasi sih jangan dulu, karena itu nanti bakal memperparah keadaan kalian. Kalau aku sih keju udah mulai aku cobain, alhamdulillah sih nggak ada sensasi, karena memang aku tuh udah aku merasa udah pulih, jadi makanya aku tuh berani makan ini itu, tapi masih aku batasin. Ya, yang belum aku berani makan itu adalah yang namanya sambal ya atau cabai-cabean. Kemudian aku tuh belum bisa minum kopi, emang aku kurang suka kopi, santan, kemudian soda, emang aku tuh menghindari soda dari dulu banget. Makanya sampai saat ini alhamdulillah sih makanan aku masih aku pantang. Dan banyak banget yang komen dari kalian, katanya udah sembuh kok masih nggak mau makan ini itu. Aku tuh prinsip aku adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, karena aku tuh trauma kurang lebih 2 tahun aku ngalamin GERD, asam lambung, dan anxiety. Makanya aku menghindari beberapa pantangan seperti itu sih ya. Nah, buat kalian yang suka santan, jangan direbus, jangan dikukus, jangan digoreng, karena itu lemaknya akan meningkat beberapa ratus kali lipat dibandingkan kalau misalnya kalian langsung minum ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk share kali ini, semoga menjawab pertanyaan kalian. Jadi bisa dibikin milkshake ya, ataupun es krim misalnya mau bikin apa kayak, tapi jangan dimasak. Kolak ya, tapi peras dulu santannya, jangan dimasak. Itu sih nggak ada masalah, yang jelasnya jangan dimasak. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.